Setibanya di tujuan, kami bergegas ke hotel untuk membuka koper dan segera pergi berjalan-jalan mengeksplorasi. Hari-hari penuh dihabiskan di atas kereta dengan roda berderit dan peluit menusuk. Kami melintasi awan tebal asap, di antara nyala api yang menyembur seperti gunung berapi dengan bau logam besi di udara, sementara jelaga menempel di kulit dan masuk ke mata kami. Ketika malam tiba dan kami kembali ke kamar hotel, hampir tidak ada waktu untuk membersihkan debu. Sebelum pesta berikutnya, kami menghabiskan penglihatan dan pendengaran di teater. Hampir tak sempat menyentuh bantal di malam hari. Sudah waktunya bangun dengan perwakilan pabrik berikutnya menunggu kedatangan kami. Demikianlah, hari-hari kami dipenuhi dengan pemandangan menakjubkan dan suara yang belum pernah terdengar. Namun, seiring waktu, tubuh dan saraf kami kelelahan. Bahkan makan malam termewah pun membuat kami lelah. Yang kami inginkan hanyalah menikmati, meski hanya sekali. Kesenangan sederhana meminum air segar dan meletakkan kepala di atas lengan terlipat. Tetapi tindakan seperti itu bisa merusak hubungan kami dengan bangsa-bangsa itu. Saat meninjau catatan ini, aku mengingat kembali pemandangan dan suara luar biasa yang kami saksikan dalam perjalanan ke ujung dunia. Seiring waktu, kenangan itu berubah menjadi gambar gunung megah, terukir abadi di dadaku. Perjalanan kami telah menghilang seperti mimpi singkat, dan kesulitan yang kami hadapi kini menjadi luka yang telah sembuh. Saat ini, pikiran dan perasaanku hanya dapat benar-benar dipahami oleh mereka yang telah menempuh perjalanan yang sama panjang dan melelahkannya. Kapal kami adalah The America yang dianggap sebagai yang paling mewah di armada Pacific Mail Steamship Company. Dengan panjang 110 meter, lebar 17 meter dan draft 7 meter, Amerika berangkat dari Teluk Yokohama, mengitari semenanjung Boso dan melintasi perairan Sagami dan Izu, sementara salju di lereng Gunung Fuji berkilauan di bawah cahaya senja. Pemandangannya sangat memukau dan setiap pandangan yang dilemparkan ke belakang membawa rasa rindu, sebuah penyesalan karena meninggalkan pemandangan Jepang yang indah itu. Pagi ini kabut tebal menutupi laut, membuat mustahil untuk melihat lebih dari sejengkal. Saat matahari terbit, kabut pun perlahan menghilang, menyingkapkan puncak-puncak California di kejauhan. Kapal kami bergerak perlahan ke arah timur. Di antara dua pegunungan terbentang sebuah gerbang alam yang megah. Itulah Golden Gate yang terkenal setelah 22 hari melintasi Pasifik. Potongan tanah pertama yang kami lihat di sebelah timur Jepang, tidak ada kata yang bisa menggambarkan kegembiraan kami di depan gerbang emas itu, di mana samudra menyatu dengan cakrawala di barat, diapit oleh gunung-gunung yang megah. Video ini disponsori oleh Magellan TV, platform streaming dokumenter, dan Koko terus mengingatkan, dia ingin semua orang berlangganan Magellan TV dan menggunakan sistem Bitcoin barunya, Koko Coin. Dia menghabiskan sepanjang hari memposting di Twitter tentang promosi di profil Musk. Bagaimana dengan saran spesial yang aku dan Koko siapkan untukmu? Ellis Island, sebuah perjalanan menuju mimpi Amerika. Magellan TV, seperti biasa, menghadirkan konten yang melengkapi video kami dengan sempurna, dan ini hanya salah satu dari lebih dari 3.000 dokumenter yang tersedia. Manfaatkan sekarang promo eksklusif, diskon 30% untuk langganan tahunan. Dengan ini, kamu membayar kurang dari 3,50 per bulan selama 1 tahun penuh. Pernah menjadi pelanggan Magellan dan tidak memperpanjang? Tidak masalah. Cukup akses tautan dalam deskripsi untuk dapatkan diskonmu hari ini juga. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Tak lama setelah turun dari kapal, kami naik kereta kuda dan berangkat menuju Grand Hotel di Jalan Montgomery. Tiba pukul 11 pagi. Tirai rendah di jendela menciptakan efek yang unik, seolah kami melihat bunga melalui kabut tipis. Kamar-kamar yang lebih kecil memiliki ukuran yang hampir sama dengan tatami tradisional Jepang 8 tikar. Di Jepang, tempat tidur memiliki kasur lembut di atas rangka besi, tapi pegasnya tidak pernah bersentuhan langsung dengan tubuh. Kamar termasuk lemari dan laci untuk menyimpan barang, serta wastafel untuk kebersihan pribadi. Saat keran diputar, air jernih mengalir. Karena sebagian besar hotel barat memiliki ciri-ciri ini, kami akan menghemat deskripsi detail. Pembaca dapat dengan mudah membayangkan detail lainnya. Kontras antara timur dan barat melampaui arsitektur, bersifat budaya dan perilaku. Sementara orang barat antusias dengan kehidupan sosial dan acara publik, perbedaannya kadang tampak berlawanan sama sekali. Orang-orang timur biasanya menjaga jarak tertentu dari kebiasaan-kebiasaan ini. Ini melampaui warisan sejarah isolasi Jepang. Bagi banyak masyarakat timur, akumulasi kekayaan bukanlah prioritas, maupun perdagangan menempati posisi sentral dalam nilai-nilai mereka. Sementara orang barat mencari pergaulan sosial dan hiburan, bahkan di desa-desa paling sederhana, menciptakan ruang publik seperti taman dan kebun. Orang timur menemukan perlindungan di rumah, mengolah kebun pribadi mereka sendiri. Dari wilayah Utah di barat hingga Wyoming, terbentang wilayah terbesar yang tidak ramah di Amerika Serikat. Bahkan dengan kereta api pada
kecepatan tertingginya tidak terlihat pusat perkotaan besar sebelum 4 hari perjalanan yang panjang dengan padang rumput yang kering dan semak belukar yang lebat menghilang di cakrawala. Terkadang terlihat penduduk asli Amerika atau tempat tinggal mereka yang sederhana. Setiap 10 mil, paling banyak kelompok kecil 2 atau 3 rumah menghiasi pemandangan. Sejajar dengan rel, di luar jalur kereta api, berdiri rangkaian pegunungan yang membentang ribuan mil. Bahkan penerbangan burung pun tidak memecah keheningan itu. Meskipun banyak dibicarakan tentang luasnya Amerika, hanya dengan mengalaminya seseorang memahami dampak sebenarnya yang melampaui segala harapan. Menariknya, populasi saat ini Amerika Serikat kira-kira setara dengan Jepang. Namun, dalam hal luas wilayah, Amerika Serikat puluhan kali lebih besar. Sungguh menakjubkan jumlah lahan subur yang digunakan, membuat petani Jepang terlihat secara perbandingan kurang rajin dalam pekerjaan mereka. Saat tiba di Hotel Arlington, kami mengetahui bahwa Namyor Grant, istri presiden, telah mengirimkan rangkaian bunga segar yang indah kepada Duta Besar Iwa. Dikatakan bahwa hadiah itu bernilai $300, sebuah gestur penghargaan yang sangat tinggi menurut kebiasaan Barat. Pada tengah hari kami dihormati dengan upacara kenegaraan resmi, di mana kami menyerahkan kredensial kami kepada Presiden Grant. Kediaman presiden terletak tidak jauh dari Hotel Arlington, hanya 1 blok ke arah barat. Dinamakan Gedung Putih, tempat ini menjadi tempat tinggal para presiden sejak pelantikan hingga akhir masa jabatan. Aturan di Amerika Serikat cukup fleksibel, terutama di Washington. Bahkan orang asing dapat berkeliaran dengan bebas di sekitar Gedung Putih tanpa batasan atau pengawasan yang terlihat. Orang Amerika seringkali menyikapi dengan ironis istana-istana Eropa dan tempat-tempat lain di mana tentara menghalangi akses publik. Bagi mereka, praktik semacam itu dianggap sebagai kebiasaan kuno dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kami mengunjungi sebuah lembaga pendidikan untuk siswa kulit hitam. Perang baru-baru ini antara utara dan selatan muncul dari perdebatan tentang pembebasan orang kulit hitam dari belenggu perbudakan yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata besar. Pertumpahan darah berlangsung selama 4 tahun hingga akhirnya kebuntuan terselesaikan dan untuk pertama kalinya orang kulit hitam meraih kebebasan yang sama seperti warga Amerika lainnya. Namun karena diperlakukan seperti binatang beban selama begitu lama, mereka dianggap sebagai individu tanpa pendidikan atau kehalusan. Hingga kini, masih ada keengganan di antara banyak orang kulit putih untuk berinteraksi dengan mereka. Oleh karena itu, didirikanlah sekolah-sekolah umum agar anak-anak kulit hitam menerima pendidikan yang setara dengan anak-anak kulit putih, meskipun di lembaga yang terpisah. Para budak telah memperoleh kebebasan mereka dan untuk pertama kalinya kemanusiaan mereka diakui. Namun, pencapaian ini tidak mendekatkan hubungan antar ras. Pemisahan antara kulit putih dan kulit hitam tetap setajam perbedaan antara air jernih dan keruh. Beberapa orang kulit hitam telah meraih kemandirian sejak dini. Tokoh-tokoh terkemuka dari etnis ini telah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan, sementara yang lain mengumpulkan kekayaan yang cukup besar. Sudah jelas bahwa warna kulit tidak ada hubungannya dengan kemampuan intelektual. Orang-orang yang bijak memahami bahwa pendidikan adalah fondasi kemajuan. Tidaklah absurd untuk membayangkan bahwa dalam 10 atau 20 tahun ke depan, orang-orang berkulit hitam yang berbakat akan naik. Sementara itu, orang-orang berkulit putih yang mengabaikan studi dan pekerjaan akan tertinggal. Sekitar pukul 11 pagi, ditemani oleh General Myers, kami mengunjungi kantor pos Amerika. Setelah itu, kami dibawa ke bagian pengklasifikasian dan distribusi, di mana para karyawan memisahkan surat-surat yang dikumpulkan dari kotak pos kota. Ketika membeli produk apapun di pusat kota Eropa atau Amerika, begitu harganya disepakati, petugas akan menanyakan tujuan pengiriman. Setiap kali kami meminta pengiriman pembelian kami ke Jepang, para pegawai melayani dengan sigap. Kami mengirimkan detail transaksi melalui surat atau telegram untuk memberitahu penerima di Jepang. Meskipun membutuhkan waktu berhari-hari, barang-barang tersebut akhirnya tiba di rumah. Ketika orang Jepang mengirim ke barat, mereka membayangkan suatu galaksi yang jauh. Namun, ketika para pedagang barat melihat dunia, mereka memandangnya sebagai satu metropolis. Dengan perspektif seperti itu, tak terelakkan bahwa mereka akan mencapai kemakmuran. Sejak awal pertukaran antara timur dan barat, keduanya tidak pernah benar-benar berhasil memahami satu sama lain karena memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dalam segala aspek, bahkan hingga hal-hal yang paling kecil. Sejak delegasi kami berangkat dari Yokohama menaiki kapal Amerika, kami memasuki wilayah dengan kebiasaan yang unik di mana perilaku kami menimbulkan keheranan bagi orang-orang Amerika. Bagi kami, kebiasaan mereka juga terasa membingungkan. Di antara perbedaan budaya ini, yang paling mencolok terletak pada dinamika
dinamika sosial antara pria dan wanita dalam lingkup pernikahan dan keluarga Jepang. Seorang istri mengabdikan diri kepada ibu dan mertua, sementara anak-anak menghormati orang tua mereka. Namun di Amerika yang berlaku justru sebaliknya, suamilah yang melayani istri. Hal ini terwujud dalam tindakan seperti membawa lentra atau sepatunya, memberikannya camilan, membersihkan debu dari pakaiannya, membantunya naik atau turun dari kereta, menyesuaikan kursinya saat duduk, atau membawa barang-barangnya selama jalan-jalan. Jika suami melihat tanda ketidakpuasan sekecil apapun pada istrinya, ia menunjukkan kasih sayang dan perhatiannya dengan membungkuk dan meminta maaf. Jika permintaan maafnya tidak diterima, ia bisa diusir dari kamar tidur, bahkan dihalangi dari makan. Ketika pria dan wanita berbagi kereta, para pria segera menyerahkan tempat duduk mereka dan para wanita mengambilnya tanpa basa-basi. Di hadapan wanita, para pria bersikap sopan, berbicara dengan lembut, dan menghindari kata-kata kasar atau pertengkaran. Seandainya norma-norma perilaku ini diterapkan sebagai pengganti kewajiban tradisional kami terhadap orang tua, hal itu tentu akan menjadi kemajuan yang luar biasa. Broadway adalah jalan paling berdenyut di New York, dipenuhi dengan kereta kuda, dan pejalan kaki yang bergerak di atas jalanan berbatu tidak rata. Ia dianggap sebagai jalan tersibuk di dunia, terutama bagi mereka yang menginap di hotel-hotel di sepanjang jalan tersebut. Keributan itu terkadang menyaingi gemuruh 100 petir atau deru angin kencang yang menerobos hutan pinus yang lebat. Dipandu oleh perwakilan administrasi kota, kami mengunjungi perpustakaan Astor. Kemudian, kami menuju ke Masyarakat Alkitab, lembaga yang didirikan berkat sumbangan dari mereka yang ingin menyebarkan ajaran Alkitab ke seluruh dunia. Pada saat itu, kitab suci telah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa berbeda. Di Amerika, tidak hanya setiap rumah menyimpan salinan Alkitabnya sendiri, tetapi juga umum bagi orang-orang untuk membawanya bahkan dalam perjalanan singkat. Di kalangan wanita, buku ini diperlakukan dengan devosi khusus. Mereka yang lebih kaya biasanya berinvestasi dalam sampul mewah, dihiasi bahkan dengan detail emas dan permata, tidak menghemat sumber daya untuk memperindah salinan mereka. Alkitab adalah teks suci barat dan fondasi moral peradabannya. Penghormatan kepada Tuhan mendorong kerja keras yang tak kenal lelah dari orang-orang. Bertindak benar adalah pilar yang menopang harmoni sosial, memupuk kemakmuran dan kekuatan bangsa, sama vitalnya dengan oksigen itu sendiri. Karena itu, ketika menganalisis karakter suatu bangsa, orang Barat selalu menyentuh keyakinan mereka. Ketika menerima orang asing di tanah mereka, mereka segera bertanya keyakinan apa yang dianutnya dan kepada dewa mana ia menyembah. Jika mereka menemukan seseorang tanpa afiliasi agama, mereka menganggapnya sebagai jiwa yang tersesat atau seorang pagan yang datang dari kebiadaban. Mereka segera curiga, memutus semua ikatan sosial, yakin bahwa mereka yang tidak beragama tidak akan menghormati hukum. Ketika kita memeriksa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, teks suci bagi umat Kristen, kita menemukan narasi yang sulit dipercaya, suara-suara surgawi atau kebangkitan seorang terhukum yang disalib. Bagian-bagian seperti ini bisa dengan mudah dianggap sebagai khayalan orang yang tidak waras. Kami curiga dengan air mata mereka yang berdoa di depan gambar seorang bidah yang dihukum mati yang mereka sebut sebagai anak seorang raja ilahi. Di setiap kota barat ada penggambaran tentang pria yang mati ini diturunkan dari salib dengan tetesan darah mengalir dari tubuhnya. Gambar-gambar semacam ini menghiasi dinding dan sudut-sudut, seolah-olah seseorang berjalan melalui pemakaman atau mendiami tempat penyiksaan. Bukankah ini kebiasaan yang aneh? Orang barat merasa heran bahwa orang timur tidak memeluk Kristen. Bahkan orang-orang bijak yang paham urusan duniawi menasihati kami untuk memajang gambar-gambar tersebut. Apa maksud mereka? Orang barat sungguh-sungguh dalam pengabdian mereka kepada Tuhan dan dalam menjalankan moralitas. Rajin bekerja, mereka berusaha untuk saling bekerja sama. Asal-usul kerjasama ini terletak pada agama, tidak dapat dijelaskan hanya dengan bentuk dan teori. Tugas kita adalah mengamati penerapannya secara konkret. Di timur, Konfusianisme menetapkan kode perilaku moral, sementara Buddhisme hadir sebagai tradisi spiritual. Kedua filosofi ini menawarkan fondasi untuk menjalankan sebuah negara dan tertanam dalam di jiwa rakyatnya. Ketika merenungkan iman dan adat istiadat, siapakah yang berani menyatakan apakah kekristenan atau tradisi timur yang lebih mendalam? Banyak dari apa yang diajarkan Kristus tampak unik dan tidak diperlukan seorang sarjana luar biasa untuk membantah argumen Kristen dan membungkam para pembelanya. Namun ketika kita membandingkan dedikasi mereka dalam menjalani iman mereka dengan cara kita bertindak, tidak terhindarkan kita merasakan rasa malu yang mendalam. Orang Amerika Utara menyambut orang asing seperti saudara atau rekan, menunjukkan keramahan yang menyentuh. Selama 5 hari di Boston, bahkan di kota-kota sekitarnya, kami diterima dengan kemurahan hati
hati yang luar biasa, terutama saat perpisahan kami. Perwakilan mereka datang ke Teluk untuk menyuguhkan kami jamuan perpisahan dan mengantar kami saat keberangkatan. Sikap seperti itu cukup membuat orang seperti kami yang berasal dari timur merenungkan kembali sikap kami sendiri, meninggalkan kami gelisah dan malu di hadapan kebangkitan ini, seperti seseorang yang terbangun dari tidur panjang isolasi untuk terjun ke dalam harmoni hubungan manusia. Ini adalah sesuatu yang harus diingat oleh seluruh Jepang. Sejak kami mendarat di San Francisco hingga perpisahan kami di Boston, kami telah menjelajahi jantung Amerika dan saya ingin berbagi apa yang kami temukan. Bangsa ini telah merangkul warisan Eropa, tetapi mengubahnya dengan semangat kebebasannya. Modal yang mendorong kemajuan industri mengairi wilayahnya dan berkembang dengan luar biasa. Meskipun benua Amerika rival dalam dimensi dengan Eropa, sebagian besar dunia lama yang dingin dan tandus hanya menyisakan sepertiga wilayahnya yang subur seperti tanah Amerika. Di Eropa, raja-raja, bangsawan, konglomerat, dan korporasi menguasai tanah dan kekayaan, membentuk bangsa sesuai kepentingan mereka. Hampir tidak ada ruang bagi mereka yang terlambat untuk makmur sendiri. Mereka inilah yang membuka tanah peluang ini, menumbuhkan semangat inovatif di sini. Meskipun dikatakan bahwa bangsa ini tumbuh berkat penemuan baru, kemajuan, dan gelombang imigran, sejatinya Amerika menerima orang-orang Eropa yang merindukan otonomi dan penentuan nasib sendiri. Terlebih, Amerika menjadi rumah tempat para visioner tersebut bersatu dan kini memerintah. Tanahnya subur dan murah hati, dan dengan melimpahnya hasil pertanian dan manufaktur, berdiri sebuah bangsa yang makmur dan ramah. Meskipun masih ada aspek yang sedang berkembang dan pencapaian yang baru diraih, justru kombinasi inilah yang membuat Amerika menjadi apa yang sesungguhnya ia adalah.